Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat yang beranggotakan saya sendiri, Casalpin Honor Saada, Lustiana Dwi Anggraini, Deva Nuzul Nabilah, Nafisa Indriani, Nabila Salsabila, Nadia Sarah Anggraini, Nadia Nisa, dan Nadia Zahrani. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan prinsip dasar gizi kesehatan masyarakat dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, definisi gizi kesehatan masyarakat. Yang kedua, ruang lingkup gizi kesehatan masyarakat. Yang ketiga, konsep dasar gizi kesehatan masyarakat. Yang keempat, masalah utama gizi di Indonesia. Yang kelima, penilaian status gizi. Dan yang keenam, program-program penanggulangan masalah gizi. Langsung ke poin pertama, yaitu definisi gizi kesehatan masyarakat. Pengertian gizi secara umum adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Ilmu gizi kesehatan masyarakat adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara ilmu gizi dasar manusia dan kesehatan masyarakat agar dapat tercapai produktivitas. Definisi gizi terbagi secara klasik dan masa sekarang, yaitu yang pertama, secara klasik adalah gizi hanya dihubungkan dengan kesehatan tubuh. Misalnya menyediakan energi, membangun, memelihara jaringan tubuh, mengatur proses-proses kehidupan dalam tubuh. Yang kedua ada masa sekarang. Selain untuk kesehatan, juga dikaitkan dengan potensi ekonomi seseorang karena gizi berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja. Berikut beberapa pengertian atau istilah dalam gizi. Yang pertama, ilmu gizi atau nutrient science adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal dalam tubuh. Yang kedua, gizi atau nutrition adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara optimal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ yang menghasilkan energi. Yang ketiga, zat gizi atau nutrients adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Yang keempat, status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Yang kelima, pangan adalah istilah umum untuk semua bahan yang dapat dijadikan makanan. Yang keenam, makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan atau unsur ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh. Yang ketujuh, bahan makanan adalah makanan dalam keadaan mentah. Baik, masuk pada poin berikutnya, yaitu ruang lingkup gizi kesehatan masyarakat yang kita lihat dari perkembangan ilmu gizi di Indonesia. Belanda mendirikan laboratorium kesehatan pada tanggal 15 bulan 1 1888 di Jakarta. Tujuannya menanggulangi penyakit beri-beri di Indonesia dan Asia. Pada tahun 1934 terbentuklah Lembaga Makanan Rakyat. Dan tahun 1938 bermula dari tahun 1919, Jansen dan Donat meneliti masalah gondok di Wonosobo. Kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda memfasilitasi pembentukan lembaga Eichmann. Tahun 1930, De Haas dan kawan-kawan menemukan defisiensi vitamin A. Dan pada tahun 1935 mulai meneliti tentang KIP atau kurang energi protein. Pada tahun 1950, Lembaga Makanan Rakyat berada di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diketuai oleh Profesor Purwo Sudarmo, pendiri Persagi atau dikenal juga sebagai Bapak Gizi Indonesia. Bapak Purwo Sudarmo juga berhasil memperkenalkan promosi gizi yang baik dengan istilah 4 sehat 5 sempurna,
yang begitu populer pada waktu itu sampai pada pemerintah Orde Baru. Berikut ruang lingkup gizi kesehatan masyarakat menurut WHO. WHO membagi ruang lingkup ilmu gizi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama kelompok gizi biologi dan metabolik, yang kedua kelompok gizi perorangan sepanjang siklus hidup, yang ketiga gizi masyarakat baik bersifat lokal, nasional, regional, dan global. Dari segi sifat, ilmu gizi kemudian dibagi menurut ruang lingkupnya, yaitu ilmu gizi dibagi dalam 2 bidang keilmuan yang dilihat dari segi sifatnya, yakni yang pertama, ilmu gizi yang berkaitan dengan kesehatan perorangan, disebut gizi kesehatan perorangan atau clinical nutrition, yaitu gizi klinik lebih menitik beratkan pada kuratif daripada preventif dan promotifnya. Yang kedua, ilmu gizi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat yang disebut gizi kesehatan masyarakat atau public health nutrition, yaitu gizi masyarakat berkaitan dengan gangguan gizi pada kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, sifatnya lebih ditekankan pada pencegahan preventif dan peningkatan atau promotif. Masuk ke poin berikutnya, yaitu konsep dasar gizi kesehatan masyarakat, ruang lingkup ilmu gizi. Yang pertama, ilmu gizi dasar, yaitu mempelajari tentang makanan orang sehat dengan tujuan menghasilkan status gizi yang baik dan kesehatan yang optimal. Lalu, ilmu gizi masyarakat, mempelajari kecukupan makanan masyarakat sehingga memiliki status gizi yang baik dan optimal. Berikutnya, ilmu gizi olahraga adalah mempelajari untuk mempertahankan kesehatannya dan meningkatkan kebugaran jasmaninya. Lalu ada ilmu gizi klinik, mempelajari hubungan antara pengaturan makanan bagi orang yang sakit dan upaya penyembuhannya. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi status gizi. Yang pertama ada faktor langsung, yaitu dari asupan berbagai makanan dan penyakit. Yang kedua ada faktor tidak langsung, yaitu ekonomi keluarga, produksi pangan, budaya, kebersihan lingkungan, fasilitas kesehatan masyarakat. Berikutnya, fungsi zat gizi. Yang pertama, sebagai sumber energi. Yang kedua, untuk pertumbuhan dan mempertahankan jaringan. Yang ketiga, sebagai pengatur atau regulasi proses dalam tubuh. Berikutnya, ada akibat malnutrisi. Yang pertama, kurang gizi menyebabkan pertumbuhan terganggu, produksi tenaga menurun, pertahanan tubuh menurun, struktur dan fungsi otak terganggu, perilaku tidak tenang. Yang kedua, ada gizi berlebih menyebabkan kegemukan atau obesitas, resiko penyakit degeneratif tinggi. Masuk ke poin berikutnya, yaitu masalah utama gizi di Indonesia. Masalah utama gizi di Indonesia ada berbagai macam. Seperti yang pertama, kekurangan gizi, kekurangan energi protein, anemia gizi, kurang vitamin A, gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI. Berikut contoh-contoh masalah utama gizi di Indonesia. Yang pertama, penyebab kekurangan gizi, kurang energi protein. Contoh penyakitnya adalah marasmus. Yang kedua, penyebab anemia, disebabkan oleh jumlah Fe tidak cukup dalam makanan, absorpsi Fe rendah, kebutuhan naik, kehilangan darah. Berikutnya ada akibat kurang vitamin A yang disebabkan oleh xeroftalmia, gangguan epitelisasi, lalu gangguan infeksi seperti diare dan ispa. Berikutnya ada gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI yang disebabkan oleh pembesaran kelenjar gondok, gangguan pertumbuhan, cebol, bisu, tuli, lalu gangguan mental dan gangguan neuromotor. Baik, masuk ke materi berikutnya, yaitu penilaian status gizi. Metode penilaian status gizi dibagi menjadi 2. Yang pertama, penilaian status gizi secara langsung. Yang kedua, penilaian status gizi secara tidak langsung.
Penilaian status gizi secara langsung terdiri dari antropometri, klinis, biokimiawi, biofisik. Sedangkan penilaian status gizi secara tidak langsung terdiri dari survei, konsumsi makanan, statistik vital, faktor ekologi. Antropometri yaitu pengukuran tubuh manusia dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Parameter antropometri yaitu berat badan, tinggi badan, umur, lingkar kepala, lingkar lengan atas, lingkar dada. Indeks antropometri, berat badan per umur, berat badan per tinggi badan per umur, lingkar lengan atas per umur, lingkar kepala per umur. Biofisik, metodenya adalah melihat kemampuan FS atau khususnya jaringan dan melihat perubahan struktur dari jaringan. Penggunaan mengukur kemampuan fungsi jaringan biologis. Pemeriksaan perubahan struktur jaringan. Contoh, pemeriksaan koordinasi otot, pemeriksaan kemampuan fisik, pemeriksaan adaptasi gelap. Biokimia, pemeriksaan spesimen laboratoris pada jaringan tubuh atau berkaitan dengan laboratorium. Contoh, darah, urin, tinja, dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot. Penggunaan dapat menentukan keadaan malnutrisi, dapat membuktikan pemeriksaan tingkat subklinis. Lalu klinis, penting menilai status gizi masih didasarkan perubahan-perubahan yang terjadi dengan ketidakcukupan zat gizi. Dapat dilihat pada jaringan epitel, kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Penilaian status gizi secara tidak langsung. Yang pertama ada statistik vital, pengertian menganalisis data, statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu, dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi. Lalu ada survei konsumsi, pengertian, metode melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Lalu ada faktor ekologi, malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis, dan lingkungan budaya. Poin berikutnya yaitu faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memilih dan menggunakan metode. Yang pertama ada tujuan, yang kedua unit sampel yang akan diukur, yang ketiga jenis informasi yang dibutuhkan, yang keempat tingkat reliabilitas dan akurasi yang dibutuhkan, 5 ketersediaannya fasilitas dan peralatan. Poin selanjutnya yaitu program-program penanggulangan masalah gizi. Yang pertama ada posyandu. Revitalisasi posyandu bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu, terutama dalam pemantauan pertumbuhan balita. Pokok kegiatan revitalisasi posyandu meliputi: yang pertama, pelatihan atau orientasi petugas puskesmas, petugas sektor lain dan kader yang berasal dari masyarakat. Yang kedua, pelatihan ulang petugas dan kader. Yang ketiga, pembinaan dan pendampingan kader. Yang keempat, penyediaan sarana terutama Dacin, KMS atau buku KIA, panduan posyandu, media KIE, sarana pencatatan. Yang kelima, penyediaan biaya operasional. Dan yang keenam, penyediaan modal usaha kader melalui usaha kecil menengah atau UKM dan mendorong partisipasi swasta. Yang kedua, ada revitalisasi puskesmas. Revitalisasi puskesmas bertujuan meningkatkan fungsi dan kinerja puskesmas, terutama dalam pengelolaan kegiatan gizi di puskesmas, baik penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Pokok kegiatan revitalisasi puskesmas meliputi: yang pertama, pelatihan manajemen program gizi di puskesmas bagi pimpinan dan petugas puskesmas dan jaringannya. Yang kedua,
penyediaan biaya operasional puskesmas untuk pembinaan posyandu, pelacakan kasus, kerjasama LS tingkat kecamatan, dan lain-lain. Yang ketiga, pemenuhan sarana antropometri dan KIE bagi puskesmas dan jaringannya. Dan yang keempat, pelatihan tata laksana gizi buruk bagi petugas rumah sakit dan puskesmas perawatan. Selanjutnya ada intervensi gizi dan kesehatan. Intervensi gizi dan kesehatan bertujuan memberikan pelayanan langsung kepada balita. Ada dua bentuk pelayanan gizi dan kesehatan, yaitu pelayanan perorangan dalam rangka menyembuhkan dan memulihkan anak dari kondisi gizi buruk, dan pelayanan masyarakat, yaitu dalam rangka mencegah timbulnya gizi buruk di masyarakat. Pokok kegiatan intervensi gizi dan kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perawatan atau pengobatan gratis di rumah sakit dan puskesmas balita gizi buruk dari keluarga miskin. Yang kedua, pemberian makanan tambahan atau PMT berupa MPASI bagi anak 6-23 bulan dan PMT pemulihan pada anak 24-59 bulan kepada balita gizi kurang dari keluarga miskin. Yang terakhir, pemberian suplementasi gizi seperti kapsul vitamin A, tablet, atau sirup FA. Selanjutnya ada promosi keluarga sadar gizi. Promosi keluarga sadar gizi bertujuan dipraktikannya norma keluarga sadar gizi bagi seluruh keluarga di Indonesia untuk mencegah terjadinya masalah kurang gizi, khususnya gizi buruk. Kegiatan promosi keluarga sadar gizi dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sosial budaya atau lokal spesifik. Pokok kegiatan promosi keluarga sadar gizi meliputi 1. Menyusun strategi pedoman promosi keluarga sadar gizi. Yang kedua, mengembangkan, menyediakan, dan menyebarluaskan materi promosi pada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, tempat kerja, dan tempat-tempat umum. Yang ketiga, melakukan kampanye secara bertahap, tematik menggunakan media efektif terpilih. Dan yang keempat, menyelenggarakan diskusi kelompok terarah melalui desa wisma dengan dukungan petugas. Lalu ada pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan keluarga bertujuan meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengetahui potensi ekonomi keluarga dan mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan gizi seluruh anggota keluarga. Keluarga miskin yang anaknya menderita kekurangan gizi perlu diprioritaskan sebagai sasaran penanggulangan kemiskinan. Pokok kegiatan pemberdayaan keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberdayaan di bidang ekonomi seperti modal usaha, industri kecil, upaya peningkatan pendapatan keluarga (UPPK), peningkatan pendapatan petani kecil. Yang kedua, ada pemberdayaan di bidang pendidikan seperti beasiswa, kelompok belajar, pendidikan anak dini usia. Yang ketiga, pemberdayaan di bidang kesehatan, yaitu penyelenggaraan pos gizi, pos pemulihan gizi berbasis masyarakat, kader keluarga, penyediaan percontohan sarana air, minum, dan jamban keluarga. Yang keempat, pemberdayaan di bidang ketahanan pangan, seperti pemanfaatan pekarangan dan lahan tidur, lumbung pangan, padat karya untuk pangan, beras untuk keluarga miskin. Selanjutnya ada advokasi dan pendampingan. Ada dua tujuan dari kegiatan advokasi dan pendampingan. Pertama, meningkatkan komitmen para penentu kebijakan, termasuk legislatif, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka adat, dan media massa agar peduli dan bertindak nyata di lingkungannya untuk memperbaiki status gizi anak. Kedua, meningkatkan kemampuan teknis petugas dalam pengelolaan program gizi. Pokok kegiatan advokasi dan pendampingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, diskusi dan rapat kerja dengan DPR, DPD, dan DPRD secara berkala. Dan yang kedua, melakukan pendampingan kabupaten. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.